Halo, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dipicu saling ejek, debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah diwarnai kericuhan. Kepepet uang untuk bayar utang bermain judi online, pria di Mataram nekat curi motor. Terlambat didistribusikan, realisasi penagihan pajak bumi dan bangunan di Lombok Timur tidak sesuai target. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Debat 3 pasangan calon kepala daerah Kabupaten Lombok Tengah yang digelar di Gedung Olahraga Poltekpar pada Rabu malam diwarnai kericuhan antar pendukung. Kericuhan dipicu saling balas yel-yel yang membuat emosi kelompok pendukung calon lainnya sehingga nyaris berujung adu jotos. Petugas keamanan langsung bergerak cepat mengamankan dan mengeluarkan salah seorang pendukung yang dinilai melakukan provokasi agar kericuhan tidak meluas. Ramainya para pendukung paslon yang hadir membuat moderator debat berulang kali menenangkan dan menghentikan debat hingga suasana kondusif. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah berjanji akan mengevaluasi kericuhan yang terjadi pada debat perdana tersebut. Itu juga menjadi atensi kami, atensi untuk pelaksanaan debat keduanya. Jadi mungkin screeningnya lebih ketat lagi, termasuk juga komitmen bersama dengan masing-masing tim pasangan calon untuk kemudian menjaga ketertiban dan keamanan selama prosesi debat. Yang kedua yaitu soal-soal teknis lainnya, terutama soal suara-suara dengungan di audionya mungkin perlu diperbaiki ke depan. Debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah diikuti oleh 3 pasangan, yakni nomor urut 1 Ruslan Turmuzi lalu Normal Suzana, nomor urut 2 yakni pasangan petahana lalu Patul Bari M. Nursiah, dan nomor urut 3 pasangan Ahmad Fuadi dan Lege Warman. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat menemukan ratusan pelanggaran saat memasuki masa kampanye sejak sebulan lalu. Bawaslu menerima 104 pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di sejumlah kabupaten kota. Selain mendukung paslon tertentu, mereka juga diduga mengikuti kegiatan kampanye dan mengabaikan aturan undang-undang. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara dan telah diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu Kabupaten Kota dan provinsi itu sudah melaporkan sekitar 104 dugaan pelanggaran netralitas ASN. 7 diantaranya sudah ada putusan dari KSN. Nah, pasca pembubaran KSN, penanganan pelanggaran dugaan kode etik ini dilakukan oleh BKN. Nah, sampai hari ini kami di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota itu belum menerima putusan dari BKN, sehingga kami mendorong BKN untuk melakukan percepatan penanganan dugaan pelanggaran kode etik. Ini penting untuk membangun trust atau kepercayaan publik bahwa Bawaslu bekerja untuk melakukan penegakan terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas pemilu, Bawaslu telah menerjunkan 8.000 lebih petugas pengawas untuk memastikan pilkada berjalan jujur dan tanpa intervensi aparatur negara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat mulai.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membatasi jumlah pendukung pasangan calon yang hadir dalam acara debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur pada akhir pekan ini. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kericuhan yang mengganggu jalannya debat antar paslon. Sebelumnya, masing-masing paslon diizinkan membawa 100 tim pendukung, namun dikurangi menjadi 75 orang saja. Selain membatasi jumlah pendukung yang hadir, KPU juga menetapkan tema debat yakni tentang potensi daerah untuk kemajuan NTB, yakni tentang ketahanan pangan, pariwisata, pertambangan dan energi, industri pangan, teknologi, serta lingkungan hidup. Tema yang akan kita angkat itu adalah berkaitan dengan secara umum, itu kan di dalam proses tema itu di Juknis itu ada 6 tema ya, ada 6 tema. Yang pertama kemarin, debat pertama kemarin kita secara keseluruhan, sekalipun kita mengambil reformasi birokrasi dan pelayanan publik, tetapi dalam Juknis itu kita ambil memeras itu dari tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang itu kita peras menjadi reformasi birokrasi pada debat pertama. Dan debat kedua ini adalah tema berkaitan dengan persoalan daerah dan memajukan daerah di dalam Juknis dan PKPU. Nah, dua tema besar ini kemudian kami bersama tim Perumus itu menwujudkan menjadi tema debat pengembangan potensi daerah untuk kemajuan NTB. KPU berharap debat kedua ini dapat memberikan gambaran visi misi para paslon secara lebih jelas sehingga bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk memilih gubernur dan wakil gubernurnya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan pengawas pelaksanaan pemilihan kepala daerah diterjunkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat mulai Senin pekan ini. Sebanyak 991 pengawas nantinya akan diterjunkan ke 122 desa yang menggelar pemungutan suara Pilkada Gubernur dan Bupati yang digelar serentak tanggal 27 November. Tak hanya independen dalam menjalankan tugas, para pengawas juga bukan merupakan anggota partai politik. Mereka juga diawasi ketat agar tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Menyamakan pemahaman, terus kemudian kesiapan, kesiagaan dari pengawas TPS. Seperti tadi sambutan saya sampaikan bahwa keberadaan pengawas TPS ini menjadi tercukupi puzzle penyelenggaraan pengawasan Jaya Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Artinya dengan puzzle terakhir yang memang akan jadi kunci untuk melakukan pengawasan di tingkatan TPS. Kami sampaikan bahwa pelaksanaan apel siaga ini kami siap dengan kondisi apapun dalam 2024. Kami sampaikan bahwa pelaksanaan ada garansi. Tentu kami meyakini bahwa pemimpin yang benar. Bawaslu mewujudkan pilkada yang sehat, jujur, dan Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.